Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PPG Prajabatan Biologi LPTK Universitas Galuh yang beranggotakan Hilda Novia Sabila, Nadia Rasya Pertiwi, dan saya sendiri, Tiffany Nurul Fajra. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 2, tahap demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Pembahasan yang pertama, studi kasus. Dalam studi kasus ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab dengan cara berdiskusi. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Jawaban kami adalah, tantangan yang pertama, perkembangan emosional dan kognitif peserta didik yang memiliki perbedaan pada setiap jenjang pendidikan. Kedua, penerapan aturan yang tidak konsisten karena ketidaktegasan dari pembuat kebijakan. Ketiga, tenaga pendidik yang tidak kompak dalam menerapkan aturan yang berlaku. Keempat, beban pekerjaan yang terlalu banyak. Kelima, kurangnya apresiasi dari sekolah ketika guru melakukan tindakan positif. Dan yang terakhir, keterbatasan guru bimbingan dan konseling. Pertanyaan yang kedua, adakah kasus yang berkaitan dengan hal di atas yang pernah kami alami selama mengamati proses belajar mengajar? Jawaban kami adalah pernah. Berdasarkan pengalaman yang kami lalui, yaitu tidak kompaknya tenaga pendidik dalam menjalankan aturan yang telah disepakati sehingga peserta didik memiliki alasan untuk membenarkan tindakannya karena ada yang mencontohkan. Contohnya, kasus kurang efektifnya kegiatan membaca Al-Quran setiap pagi, merokok di sekolah, tawuran antar pelajar, dan keterbatasan tenaga guru bimbingan dan konseling. Dan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Jawaban kami adalah banyak kegiatan atau aktivitas di sekolah yang dapat mendukung pembelajaran sosial emosional bagi peserta didik, seperti yang sudah pernah dibahas pada topik sebelumnya. Beberapa pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan baik terintegrasi dalam mata pelajaran, dalam lingkungan kebudayaan sekolah, ataupun dalam kegiatan sekolah sehari-hari. Berikut contoh penerapan akan dijelaskan satu persatu. Pertama, contoh penerapan PSE yang terintegrasi dalam mata pelajaran adalah dengan melakukan asesmen diagnostik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan peer assessment setelah selesai pembelajaran. Contoh kedua, penerapan PSE dalam kebudayaan sekolah adalah dengan menerapkan kegiatan Jumat berbagi atau Jumat sedekah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran empati peserta didik terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Ketiga, penerapan PSE dalam kegiatan rutin sehari-hari adalah dengan ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau OPSI atau olahraga mingguan di sekitar sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepekaan terhadap sesama dan membangun keterampilan sosial di masyarakat. Selain contoh-contoh di atas, masih banyak upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam rangka mendukung pembelajaran sosial emosional, seperti penyelenggaraan ekstrakurikuler yang mendukung bakat dan minat peserta didik, mendukung guru untuk memperoleh pemahaman lebih terkait pembelajaran sosial emosional, dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan bagi sekolah dalam penerapan PSE? Segala upaya dalam pembelajaran sosial emosional ini tentu tidak akan mudah. Beberapa tantangan mungkin muncul dalam praktiknya di lapangan. Caranya, tantangan-tantangan tersebut adalah sikap tidak mau ikut terlibat dalam diri peserta didik tidak memahami esensi dari pembelajaran sosial emosional yang terdapat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, kurangnya penegakan kedisiplinan terhadap aturan sekolah, kurangnya dukungan dari seluruh guru di sekolah, kurangnya pemahaman guru terhadap pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir, kurangnya daya dukung sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional.
Pertanyaan selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan. Lalu, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Jawaban kami adalah, iya. Karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karena peserta didik dalam satu kelas berasal dari latar belakang yang berbeda sehingga kondisi sosial emosional yang dimiliki masing-masing individu juga berbeda. Oleh karena itu, guru harus mengintegrasikan PSE dalam aktivitas pembelajaran guna mengenali karakteristik peserta didik. Yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan PSE yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif guna menggali profil peserta didik terutama kondisi sosial emosional sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kedua, melakukan observasi aktivitas peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran baik ketika diskusi atau cara berpendapat, bagaimana mereka berekspresi dan perilakunya guna melihat perkembangan sosial emosional. Ketiga, melakukan refleksi bersama melalui penilaian diri dan antara teman terkait proses pembelajaran yang telah dicapai. Yang terakhir, melakukan komunikasi dua arah guna mengetahui sudut pandang dan perasaan peserta didik. Pembahasan yang kedua, belajar dari film. Pada bagian ini, kelompok kami memilih menganalisis film yang berjudul Sekolah Rimba. Sebelum masuk ke hasil pembahasan kami, mari kita tonton film Sekolah Rimba bersama-sama. Sebuah wilayah hutan di Sumatera dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak orang tahu. Serta seorang perempuan kota yang hidup di antara mereka. Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Riza. Oh, betul iklannya. Diangkat dari buku Sekolah Rimba. 10 kurang 3, 8. Serta pengalaman Butet menurung di hutan Bukit 12 Jambi. Siapa nama dia? Orang rimba disebut orang kubuh yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang rimba lebih maju dari kita. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Butet! Bungo, ayo belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan satu orang anak bernama Bung. Mana ibu guru Butet tak? Film Sekolah Rimba menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang guru bernama Butet Manurung yang dengan ikhlas mengajar anak-anak rimba di pedalaman nasional Bukit 12, Provinsi Jambi. Dengan berbagai tantangan yang muncul, Butet berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya yang ia miliki untuk terus menebarkan ilmu kepada anak-anak rimba. Setelah menonton film ini, ada beberapa hal terkait pembelajaran sosial emosional yang dapat kita simak dari film Sekolah Rimba. Di antaranya adalah pengendalian diri yang dilakukan oleh Butet sebagai seorang guru sudah sangat baik. Kedua, kesadaran empati dan keterampilan sosial Butet juga sangat baik. Dan terakhir, Butet paham dan bertanggung jawab penuh terhadap setiap keputusan yang diambilnya. Sekian pembahasan dari kami. Hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Terima kasih kepada Ibu dosen dan rekan-rekan semua yang mau meluangkan waktu menonton video kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.